Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pola pikir. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan kita memikirkan semua hal-hal positif. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8 yang kita sudah simak bersama-sama tadi. Pola pikir orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau belajar bersama-sama memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ada penekanan kata kerja. Jadi itu kita harus lakukan. Orang percaya harus menetapkan pikirannya. Ingat, menetapkan. Ini pilihan kita. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Orang percaya harus menetapkan pikirannya. Seperti saya ini. Untuk memikirkan hal-hal yang positif. Gimana kalau tiba-tiba memikirkan hal-hal yang negatif? Resep saya numpang lewat. Kalau itu muncul, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus dalam pikiran kita. Dan kita mulai alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Yang berikut, orang percaya harus mengisi pikirannya dengan firman Tuhan setiap hari. Jangan diskon, harus setiap hari. Jangan Senin Kemis. Senin Kemis artinya apa? Ya kalau ingat. Ya kadang-kadang Bu, habis sibuk. 1 kali 24 jam Tuhan kasih waktu kita supaya kita bisa memanage. Ada waktu dengan Tuhan, ada waktu kita mencari uang, ada waktu kita dengan keluarga, ada waktu kita refreshing. Itu 24 jam kita manage. Dalam 1 minggu 7 hari. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan lewat baca firman Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita memikirkan. Ini bayangkan bahwa di depan kita seolah-olah ada karung yang kosong. Tiap hari kita isi karung itu beras sedikit-sedikit. Lama-lama penuh. Demikian juga hati kita, pikiran kita, hidup kita. Kalau tiap hari kita isi dengan firman Tuhan. Ketika ditekan karung itu, yang kita isi beras, yang muncul apa? Beras. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tiap hari mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Ketika ada tekanan, yang muncul apa? Janji firman Tuhan kita pegang. Jadi gak perlu stres. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada inspirasi Tuhan kasih. Dalam kesusahan ada jalan keluar. Nggak butek otaknya. Nggak seolah-olah buntu sehingga membuat kita putus asa. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita senantiasa mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan, maka apapun masalah dan persoalan kita, pasti kita bisa atasinya di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang berikut, ketika kita mengalami tekanan hidup, masalah, pencobaan, maka Allah sumber damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita, akan memenuhi hidup kita. Kenapa? Karena kita mengisinya dengan firman Tuhan. Janji firman Tuhan yang dapat menguatkan, meneguhkan kita, dan kita beroleh kemenangan serta jalan keluar. Kita mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, kalau kita memikirkan hal-hal duniawi, keji, dosa, negatif, maka kita akan hilang damai sejahtera dan tidak mendapat perlindungan dari Tuhan.
Sekarang pilihan ada di pihak saudara. Karena kita diciptakan Tuhan, bukan robot. Mau pilih isi pikiran kita dengan firman Tuhan atau hal-hal negatif. Kalau saya memilih hal-hal yang positif. Isi firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.